Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aneste In Game. Pada kesempatan kali ini Ane akan coba untuk membahas atau memperdalam dari video Ane sebelumnya, yaitu guide for newbie atau 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain baru ya guys ya. Di sini Ane akan coba menjelaskan secara lebih mendalam lagi dari 5 poin mendasar yang sering dilakukan newbie, yaitu kurang tepat, langkah-langkah yang kurang tepat lah dilakukan untuk bermain di server baru ya guys ya. Oke, yang pertama, poin pertama adalah lengkapi achievement. Itu udah nggak perlu diperdalam lagi ya guys ya, karena ini udah sangat jelas. Kalian tinggal hanya butuh untuk melengkapi bagan ini guys. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin kalian lengkapi, karena akan berdampak pada power kalian yang meningkat secara drastis di awal server, dan berdampak juga nanti kalau ada turnamen kayak Peak Arena ataupun Final Arena maupun World Temper Cup atau WTC ya guys ya. Kalian bisa menang, itu otomatis kalian akan banyak sekali resource ultimate untuk jogres dan mendapatkan charge lebih cepat dari yang lain, menambah charge Digimon Super Ultimate kalian lebih cepat daripada yang tidak juara, seperti itu ya guys. Jadi secepat mungkin lengkapin bagan ini. Dan ya, untuk melengkapi bagan ini kalian butuh yang namanya data yang kuning ini ya guys ya. Dan ini dapat kalian peroleh dari Royal Road. Jadi up level tamer secara efektif dan efisien, jangan hanya fokus up satu tamer ya guys ya, seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan, kapan kebukanya tamer itu kalian kejar, kapan kebukanya tamer itu kalian kejar. Dan itu juga nanti ada trik khususnya ya guys ya, nanti dijelaskan di video yang selanjutnya. Ini sebagai gambaran umumnya aja ya guys ya. Jadi kalian harus secepat mungkin melengkapi bagan ini ya guys ya, karena kalian lihat sendiri kalau diaktifkan ini naik 618. Ini di new server sangat berpengaruh, apalagi kalau event gedean power, dan kalian dapat memilih artefak rare ya guys, yang sangat penting buat invest kalian di mid sampai late game nantinya. Oke, lanjut. Yang poin yang kedua adalah menggunakan DM atau diamond secara efektif dan efisien guys. Nah, efektif efisien ini seperti apa? Yaitu kalian jangan sembarangan untuk gunain diamond kalian, apalagi kalau dipakai untuk ngegacha ya guys. Ngegacha seperti ini sangat tidak recommended. Jadi untuk ngegacha cukup menggunakan Digifeed aja, tidak recommended buat menggunakan diamond buat gacha ya guys ya. Ini sangat menjadi pantangan, kecuali ada event gacha rewardnya ya, yang kalian menemukan misalkan total 180 gacha dapat Digi Ultimate kurang 1. Nah, ini bisa dimaklumi, kalian gunain aja, karena nanti udah pasti akan dapat Digimon Ultimate, seperti itu ya guys ya. Tetapi untuk gacha normal itu sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak dibolehkan kalau menurut Ane ya, menggunakan DM untuk gacha di sini. Oke. Lalu kemana lagi diamond atau DM-nya harus kita pakai untuk membuild di new server ya? Yang pertama udah jelas, LC itu seperti yang Anda jelasin di video sebelumnya, bahwa LC itu mentokin sampai Metal Garurumon kalau kalian free player ya guys ya. Kalau kalian spender, mentokin sampai Mugen Dramon itu harus dimentokin guys, karena DM kalian itu banyak ya guys ya. Jadi sepengalaman Anda pribadi, kalau top up itu ya minimal sampai VIP 5 itu bisa dapat semua ultimate di Lucky Card atau DLC ya, itu sampai ke Mugen itu bisa dapat, asal kalian tidak memboros-boroskan diamond ya guys ya. Jadi meskipun kalian spender, kalian harus benar-benar efektif efisien buat membuild Digimon kalian, seperti itu guys. Jadi yang kedua, kemana kita larinya si diamond ini, terutama buat free player? Yang kedua adalah di ini guys, diamondnya kita habiskan di melengkapi brick. Tetapi sebelum melengkapi brick,
lebih baik kalian gunakan kalian tabung buat lucky card berikutnya ya. Karena lucky card itu di setiap server baru ada 3 kali kalau nggak salah ya. Lucky card pertama mentokin sampai Metal Garurumon, ini khusus buat free player ya guys ya. Mentok lucky card kedua gacha lagi sampai Metal Garurumon, lucky card ketiga gacha lagi sampai Metal Garurumon. Dan nanti kalau kalian udah level di atas 35 itu kalian bisa pakai buat ini guys, reform ya guys ya. Nah ini reform, kalian harus aktifkan, misalkan ini reform, aktifkan pakai 300 diamond ya guys ya. Ini buat kalau kalian udah syaratnya adalah kalian melewati 3 kali lucky card ya guys ya, untuk free player. Jadi kalian jangan buru-buru nge-reform kalau kalian belum dapat 3 kali lucky card sampai Metal Garurumon, itu buat bahan jogres ya guys ya. Kalau kalian udah dapat, maka ini wajib dibuka kayak seperti ini. Nah dinaikkan, ini powernya akan naik dengan ini diisi baterai ataupun bisa diisi dengan chip ya guys ya. Kalau auto pasti otomatis dengan baterai dulu, baterai XP kalian up lagi, nah otomatis power kalian akan naik ya guys ya. Dan ini akan bertambah, si reform ini akan bertambah sesuai dengan pertumbuhan level kalian. Jadi bagi kalian yang ingin bersaing di server baru, jangan sekali-kali berniat untuk nahan level ya guys ya. Nahan level buat bersaing itu, apalagi buat free player, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Banyak alasan orang yang menahan level. Yang pertama, takut dibully di Adventure Island ya guys ya. Yang kedua, takut dibully di IW ya guys ya. Dan yang ketiga mungkin karena males naikin level, jadi mau main santai. Nah kalian kalau mau bersaing itu sangat tidak dianjurkan untuk menahan level. Karena kenapa? Karena potensi yang akan kalian dapat apabila kalian nahan level itu, bahwa reform tidak akan cepat kebuka ya guys ya. Karena ini persyaratannya adalah level 40, level 45, 50, 55, 60, 65. Jadi secepat mungkin kalian harus up level kalian, dan up levelnya tidak boleh sembarangan. Seperti yang telah tadi Anda sampaikan di video berikutnya, gunain up level buat buka di sini guys. Nah bagan ini, karena setiap kalian gacha tidak selalu hoki untuk melengkapi semua bagan ini ya guys ya. Jadi kalian perlu evolusi beberapa Digimon dari child ke adult, dari adult ke perfect ya guys, seperti itu ya guys. Dan tidak dianjurkan untuk evolusi dari perfect ke ultimate, cukup sampai perfect aja kalau mau evolusi, karena bahan-bahan buat evolusi ke ultimate cukup banyak. Mending kalian gunain buat jogres ya guys ya. Nah seperti itu. Jadi ketika kalian butuh, karena evolusi itu membutuhkan banyak sekali material guys, seperti ini mau dievolusi ke elite one, kalian butuh banyak kristal L. Lalu kemudian kalau dari adultnya ke perfect kalian butuh kristal yang mid ya, yang seperti ini, kristal M. Dari child ke adult butuh kristal S. Nah kalian juga kalau udah memenuhi bagan yang di sini nah bagan yang di sini, terus kalian kekurangan kristal, jangan ragu-ragu buat sweep kristal. Biasanya yang new server itu buat evolusi itu butuh kristal seperti ini guys, yang S. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk sweep kristal. Kalau kalian butuh kristal L, jangan ragu-ragu kalian pilih dungeon yang udah kalian bersihkan. Nah ini ada kristal M sama L, kalian juga bisa sweep. Nah ini dapat kristal L dan kristal M ya guys ya, seperti itu. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk sweep kristal kalau kalian emang butuh kristal. Jadi jangan sembarang di satu tempat. Misalkan kalian mau up level nih dari 1 sampai 20, terus aja gacha di sini misalkan Unwavering Forest 1 gini. Nah ini adalah merupakan satu kesalahan yang fatal guys, karena ini piece Koromon akan menumpuk. Jadi sangat-sangat salah sekali kalau kalian hanya sweep di satu area ya guys. Jadi kalian harus lengkapin Sunomon piece sesuai kebutuhan bagan ini ya guys ya, bagan yang ini sesuai kebutuhannya. Jadi apapun yang dibutuhkan bagan ini coba kalian lengkapi seperti itu. Oke. Jadi DM-nya nanti bisa dipakai buat reform kalau LC-nya udah clear semuanya ya guys ya. Kalau LC udah clear semuanya, kalian bisa gunain untuk reform secara pelan-pelan ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di up level
tamar itu ya sesuai permintaan di Royal Road ya guys ya, di Royal Road. Jadi kalian itu karena sangat diharamkan sekali untuk nahan level, jadi kalian up level secepatnya dengan cara yang efektif seperti yang Ane bilang tadi ya guys ya. Kemudian nah ini kebetulan baru kebuka 2 sama apa, Taichi sama Yamato ya guys ya. Urutan ketiga tamar yang harus di up yang dengan level kecil itu adalah ini guys, si Joukido. Jadi membutuhkan level 25 emblem si Joukido ini, dan persyaratan level umum kalian atau level karakter utama kalian adalah 35, dan ini udah memenuhi, cuman emblemnya belum terpenuhi. Dari mana buat memenuhi emblem si Joukido ini? Kita setelah gabung guild gini guys, jadi ke guild itu jangan kalian pelit-pelit ya guys ya, donate minimal senior guys. Jadi kita dapat kontribusi yang cukup lumayan di guildnya, ada 300 kontribusi. Maka kalian jangan sekali-kali donate yang uang seperti ini guys, karena selain melambatnya pertumbuhan guild kalian, maka kontribusi kalian juga akan kecil. Dan untuk membeli ini guys, beli di shop. Untuk membeli piece tamar ini beli di shop ya guys ya, shop guild. Nah, guild store kalian habiskan buat ini dulu, habiskan buat ini. Jangan dulu beli buat Digivice. Kenapa? Karena melengkapi level tamar, buat up level tamar itu jauh lebih penting daripada Digivice buat awal game ya guys ya. Kecuali kalau udah late game, Digivice emang harus mentok sampai 120 semua biar power kalian juga nggak mandek ya guys ya. Jadi tapi karena ini yang dibahas adalah untuk awal game, yang ini lakukan selalu beli ini sampai mentok guys, sampai habis, sampai tidak bisa beli. Nah nanti kalian tukerkan, jangan dengan jangan dengan level tamar yang kalian build ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Royal Road. Kalau kalian butuh Joukido, maka gunakan yang tadi dibeli. Nah ini ke si Joukido guys, seperti ini. Nah udah dapat 50, langsung kalian up level si Joukido nya. Nah langsung di up sampai dengan level persyaratan tadi 25 ya guys ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian cukup paham dengan penjelasannya. Jadi jangan hanya fokus di satu tamar, up semua tamar sesuai kebutuhan Royal Road biar kalian cepat dapat bonus atau ya dapat rewardnya dari Royal Road. Mengklirkan Royal Road itu dapat Digimon Core ya, data core yang buat melengkapi arsip ini guys. Nah ini yang kuning itu yang 19/100 ini kalian bener-bener sangat butuh banyak. Jadi secepat mungkin clearkan Royal Road seperti itu. Lalu yang keempat adalah brick ya guys ya. Nah untuk brick kita akan bahas di video berikutnya karena cukup panjang penjelasannya dan cukup menyita banyak waktu untuk membuild Digimon kalian, merubah brick Digimon kalian tanpa menggunakan diamond ya guys ya. Meskipun nanti tidak sempurna, tapi seenggaknya mendekati brick yang kalian inginkan, sehingga kekurangannya bisa kalian gunakan diamond untuk merubah sedikit-sedikit, tidak mengubah semuanya menggunakan diamond seperti itu ya guys ya. Oke, cukup sekian dulu. Nanti di video part 3 nya Ane akan coba membahas tentang bagaimana brick yang baik dan benar buat Digimon kalian, kayak takernya seperti apa, support dan tanknya harus seperti apa, lalu bagaimana meng-create brick tanpa menggunakan diamond ya guys ya. Oke, sekian dulu video part 2 ini. Mudah-mudahan membantu kalian buat yang main di server baru. Mudah-mudahan like apabila kalian suka dengan video ini, kemudian subscribe buat mengikuti video-video lanjutan dari Ane, lalu share ke teman kalian apabila dirasa video ini membantu buat kalian dan teman kalian. Oke, akhir kata Ane ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.